Pemirsa, penelusuran kasus buron KPK Harun Masiku memasuki babak baru dalam kasus suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Setelah 5 tahun tidak ada perkembangan, penyidik KPK membuat gebrakan menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Kasus suap ex-kader PDI Perjuangan Harun Masiku memasuki babak baru. Sehari menjelang Natal, Selasa 24 Desember 2024, KPK resmi mengumumkan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto dalam konferensi pers menyebut, Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg DPR RI terpilih tahun 2019 menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dengan suara 44.402. HK bahkan disebut membuat rencana agar posisi Nazarudin bisa digantikan Harun Masiku yang hanya memperoleh 5.878 suara. Termasuk melakukan penyuapan pada Wahyu Setiawan yang saat itu berstatus komisioner KPU. Usai melakukan penyidikan, KPK pun resmi mengumumkan Hasto terlibat kasus tindak pidana korupsi, yakni memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan, anggota KPU periode 2017-2022. Hasto juga diduga sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. Saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan. Usai ditetapkan tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya muncul ke publik dan menyampaikan sikapnya. Atas penetapan tersangka, Hasto mengaku tetap menghormati keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Menanggapi hal ini, PDI Perjuangan menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka kasus Harun Masiku merupakan politisasi hukum. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Pencarian buronan Harun Masiku turut menyeret mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang juga politikus PDI Perjuangan. Di mana KPK memeriksa Yasona terkait dugaan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. Saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. KPK telah meminta imigrasi mencegah Hasto Kristianto dan ex-Menkumham Yasona Laili terkait penyidikan dugaan kasus suap pergantian antar waktu yang melibatkan Harun Masiku. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas.
Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan ke depan. Sebelumnya, Hasto pernah diperiksa oleh KPK, yakni pada 10 Juni 2024 sebagai saksi dugaan suap ex-kader PDIP Harun Masiku yang masih buron. Dalam pemeriksaan ini, Hasto tak terima Kusnadi staf yang menemaninya turut digeledah penyidik KPK, termasuk menyita 3 buah handphone, kartu ATM, dan buku catatan miliknya. Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 5 tentang perintangan penyidikan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, dan untuk membahas ini pemirsa, kami telah terhubung dengan tim hukum sekaligus politikus PDI Perjuangan, Magdir Ismail, dan juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saidiman. Saya sapa narasumber saya, selamat malam Bapak-Bapak semuanya, apa kabar? Terima kasih. Malam Yudi, Pak Magdir. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Baik, Pak Magdir, apakah langkah KPK untuk membongkar kasus Harun Masiku dengan menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka ini sudah tepat, Pak? Saya kira begini ya, kalau saya sih mesti kita lihat ke belakang ya. Kan sebelum perkara ini sudah ada perkaranya Saiful Bahri. Ya, dari pihak partai. Dalam perkara Saiful Bahri tidak ada disebut nama Pak Hasto sebagai orang yang punya kaitan atau terkait dengan suap menyuap itu. Ya. Nah, sekarang tiba-tiba ketika itu kan Saiful Bahri ini didakwa bersama-sama Harun Masiku. Akan tetapi dengan perjalanan proses ini, terutama sejak Juni tahun ini, tahun lalu, ya, ketika ada kegiatan pemeriksaan terhadap Mas Hasto di KPK, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang yang tidak jelas hubungannya dengan perkara Harun Masiku. Karena begini, ini yang kalau yang kita sesalkan bahwa mereka melakukan kegiatan penegakan hukum, tetapi sekaligus melakukan pelanggaran terhadap hukum acara, ya, terutama hukum acara pidana. Hukum acara pidana itu kan prinsip dasarnya adalah mengatur kegiatan dari aparat penegak hukum sehingga mereka tidak melanggar hukum. Ya. Bukan semacam SIM untuk berbuat semau-maunya. Karena jangan lupa pada Juni lalu ya, ketika Mas Hasto itu diperiksa oleh penyidik, ada penyidik lain yang mendatangi stafnya Mas Hasto dan meminta barang-barang yang kemudian disita. Pertanyaan pokoknya adalah apa hubungan barang-barang yang disita ini dengan perkaranya Harun Masiku? Ya. Karena begini, yang boleh disita itu terkait dengan perbuatan pidana, berasal dari perbuatan pidana dan digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Catatan Mas Hasto yang dibuat tahun 2024, apa hubungannya dengan kegiatan pidana yang dilakukan oleh Harun Masiku tahun 2020 atau 2019. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang jadi persoalan pokok kita sekarang ini, saya kira kita mesti lihat keabsahan dari pimpinan KPK yang ada sekarang. Ya, saya kebetulan sudah membaca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tentang pasal 30 ayat 1, ayat 2, ayat 8 dan ayat 9 ya, Undang-Undang KPK. Bagaimana proses pengajuan calon pimpinan KPK. Nah, kalau dari berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, 2 putusan Mahkamah Konstitusi, ya, maka proses pembentukan terhadap pansel itu harus dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ya, bukan oleh Presiden Joko Widodo. Ini kesalahan pertama yang pokok yang dilakukan. Kemudian yang kedua, tindak lanjut dari kesalahan ini dilanjutkan lagi oleh Presiden Joko Widodo dengan menyampaikan hasil dari pansel sesudah beliau terima,
disampaikan kepada DPR. Dan kemudian DPR dalam hal ini Komisi 3 pada 21 November kalau saya tidak salah ingat itu melakukan voting ya. Dan kemudian hasil voting ini diserahkan kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR kemudian mengirim surat kepada Presiden sehingga keluarlah surat keputusan Presiden Perpres tentang pimpinan KPK. Nah, sesudah ada pimpinan KPK yang baru inilah, baru kemudian Pak Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang kita curigai, ya, pembentukan pimpinan KPK, ya, pemilihan pimpinan KPK yang ada sekarang ini, itu yang dicurigai oleh banyak kawan-kawan, terutama di PDIP. Ini sebagai satu kesengajaan untuk menghancurkan partai, terutama menghancurkan kredibilitas dari Mas Hasto. Saya tahu bahwa Boyamin sudah menggugat itu MK gitu ya. Tetapi saya kira kami pun juga pasti akan melakukan sesuatu terhadap persoalan ini. Baik. Dan bagaimanapun juga ya, sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa Pak Hasto ini sudah ditetapkan oleh KPK, oleh pimpinan KPK yang ilegal, yang tidak sah sebagai tersangka. Nah, bagaimana tindakan-tindakan ilegal ini akan digunakan lebih lanjut kalau seandainya itu terjadi? Ya. Karena bagaimanapun juga tindakan ini tidak boleh dilakukan sebenarnya karena ini melawan hukum. Ya. Baik. Sebab keberadaan mereka berasal dari proses yang tidak sesuai dengan hukum. Ya. Baik, saya ke Pak Boyamin. Pak Boyamin, KPK ketika mengungkap suatu kasus, apakah berhak menyita barang-barang yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kasus yang diselidiki? Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Magdir, dalam hal ini apa hubungannya barang-barang pribadi Pak Hasto dengan Harun Masiku? Ya, kalau berwenang aja sih, karena memang KPK itu berwenang menyita, menggeledah, itu izinnya cukup dari pimpinan KPK. Tidak perlu izin dari ketua pengadilan. Beda dengan polisi, jaksa, penyidik yang lain, PPNS misalnya, itu memang itu harus izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Nah, KPK ini kan memang dibuat khusus. Jadi ya memang sudah sesuai prosedur. Soal itu berkaitan atau tidak, itu kan penyidik punya subjektivitas loh. Memang rangkaiannya sejak dulu sampai sekarang. Alasannya kan bisa begitu gitu. Dan saya kira untuk menguji itu dengan pra-peradilan tidak sahnya penyitaan misalnya, dan setahu saya sudah dilakukan itu. Jadi dan itu tidak dikabulkan, dan bahkan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga tidak dikabulkan. Jadi ya proses ini kan istilahnya tindakan upaya paksa KPK itu memang punya kekhususan itu, baik penyitaan, penggeledahan, kemudian penetapan tersangka, pemanggilan saksi, termasuk yang ini terakhir misalnya cekal, itu kan juga memang sah untuk siapapun dalam pemahaman itu bisa saksi, bisa tersangka gitu. Jadi menurut saya memang KPK sudah punya kewenangan, dan pada posisi kalau Pak Magdir dan teman-teman PDIP mempertanyakan itu, ya itu bagian dari proses penegakan hukum dan saya menghormatinya. Dua belah pihak saya menghormatinya. Dan itu saya yakin proses-proses itu akan berkembang terus, dan kita tunggu aja perkembangan kayak apa. Tapi saya fokus memang Harun Masiku. Bahkan awal-awal aja tahun Februari 2020 kan saya mengajukan gugatan pra-peradilan. Dan kemudian bulan Juninya saya membuat sayembara berhadiah iPhone seri terbaru tahun 2020 itu. Tapi sampai sekarang juga tidak muncul, tidak ada informasi yang valid. Bahkan ditambah Pak Marwarar Sirait 8 miliar gitu. Saya pikir kalau Pak Harun Masiku itu masih ada gitu kan, ada yang menganalisa sudah meninggal gitu. Nah, itu muncul kan, dia bisa ngeklaim hadiah itu 8 miliar sama iPhone gitu kan. Nah, pada posisi itulah yang sebenarnya kalau ini bisa ditemukan, mestinya ditemukan. Maka saya fokus pada Januari 2024 mengajukan gugatan melawan KPK pra-peradilan untuk menyidangkan in absentia terhadap Harun Masiku.
Maksud saya waktu itu kan bulan Januari itu kan menghindari bulan Maret April kan ada Pilpres. Nah, ada politisasi dan saya sebenarnya mudah mengingatkan KPK, nanti kamu bisa menjadi masalah kalau kamu nangani pakai sandera sana sini, maka tuntaskan di bulan Januari ini. Tidak digubris, dan kemarin saya juga masih menggugat lagi, harusnya disidangkan tanggal 30 tapi ditunda tanggal 6 nanti untuk meminta Harun Masiku disidangkan in absentia. Soal nanti ada perkembangan dari fakta persidangan, misalnya menyangkut Pak Hasto, menyangkut Doni Tri Istiqomah, menyangkut yang lain-lain, kan bisa dielaborasi di situ sebenarnya, bisa diuji di situ, sidang terbuka. Sebenarnya saya berkali-kali mengingatkan KPK itu untuk sesuai real hukumnya, tidak nanti terlalu banyak sorotan politik gitu loh. Nah, ini akhirnya ya seperti ini, karena permintaan saya tidak digubris, sekarang menetapkan Pak Hasto tersangka, jadi kanan kiri dari sisi saya pelaku korban korupsi saya gugat, saya hantam, kemudian dari sisi yang diduga pelaku tersangka juga memperkarakannya. Jadi KPK kan malah pada posisi ini masyarakat juga menilainya, loh KPK ini maunya apa sih gitu. Ketika saya minta untuk sidang in absentia pada bulan Januari 2024 supaya menghindari politisasi, tidak dilakukan. Nah, sekarang malah dilakukan pada saat yang hiruk pikuk ketika PDIP sudah menjadi oposisi. Kesan politisasi itu ya tidak bisa dihindarkan, dan saya ya menilainya wajar-wajar aja. Tapi saya tetap fokus hukumnya aja lah. Dan Pak Magdir, mohon maaf, kemarin gugatan saya di Mahkamah Konstitusi tidak dikabulkan, ditolak Pak Magdir yang berkaitan dengan pansel KPK itu. Jadi ya nggak tahu ini KPK Mahkamah Konstitusi ini dulu yang membuat pertimbangan bahwa yang berwenang Pak Prabowo, ketika saya turunkan pertimbangannya jadi amar putusan, jadi petitum, malah tidak dikabulkan. Nah, maunya Mahkamah Konstitusi ini saya juga masih bingung sampai hari ini masih. Pak Boyamin, kan Anda mengingatkan beberapa kali kepada KPK ya untuk segera menindaklanjuti Harun Masiku ini. Nah, sekarang ini kalau klaim dari KPK adalah bagian dari mencari Harun Masiku dengan penetapan Hasto, diterima nggak Pak Boyamin? Ya, kalau saya fokus Harun Masiku dulu disidangkan. Jadi selesaikan dulu itu. Kan Pak Hasto itu disangka turut serta menyuap bersama Harun Masiku. Lah yang pokok aja belum kok, yang turut serta sudah dikenakan kan. Meskipun secara hukum tidak ada larangan, tapi hukum kan juga harus dengan logika gitu. Logikanya kan ya urutan tahapannya dipenuhi dulu gitu. Nah, Doni Tri Istiqomah misalnya juga begitu lawyernya. Itu kan hanya mengurus misalnya gitulah. Itu sebenarnya dengan disidangkan Harun Masiku secara in absentia, Pak Hasto bisa dipanggil sebagai saksi. Dielaborasi di situ, apa perannya, apakah termasuk turut serta, apakah uangnya itu dari Pak Hasto, kemudian juga apakah juga menghalangi penyidikan, memerintahkan perendaman HP, Doni Tri Istiqomah juga begitu, yang lain juga begitu, Kusnadi juga begitu, kan terungkap secara transparan. Kalau itu semua memang ada, iya, misalnya Pak Harun, Pak Hasto itu juga akhirnya ada bukti memang dia yang termasuk istilahnya iuran uangnya gitu untuk suap. Terus Doni Istiqomah juga bisa menyatakan itu gitu, karena ada dua keterangan. Kalau Saiful Bahri awal-awal ditanya oleh wartawan pun mengatakan uangnya dari Hasto, tapi Doni Istiqomah mengatakan bukan. Nah, ini kan perlu diadu di depan persidangan yang terbuka untuk umum, itu lebih fair gitu loh, maksud saya begitu. Oke. Baik, kita juga terhubung dengan M. Yasin ya. Selamat malam. Halo Pak Yasin. Ya, selamat malam. Baik. Gimana, Bang? Baik, Pak Yasin, di sini ada Pak Magdir dan juga Pak Boyamin. Kita membahas mengenai penetapan mengenai penetapan tersangka Hasto. Pak Yasin, apakah KPK selalu berada dalam tekanan politik dalam mengusut kasus korupsi, Pak? Karena ini sering disampaikan bahwa ada politisasi dan kriminalisasi. Iya. Kalau periode 1 sampai periode 4, kami kan selalu berkomunikasi dengan mantan komisioner periode itu. Itu tekanan politik tidak ada. Kalau misalnya ada, yang penting kan dari pimpinannya, pihak pimpinannya kalau tidak mau ditekan kan selesailah gitu. Artinya kita ini sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu bebas dari pengaruh manapun juga, itu menjadi pegangan kita di pasal 3 itu. Jadi kita tidak akan mengikuti kehendak pihak-pihak lain yang terkait dengan
katakanlah seseorang yang kebetulan posisinya itu ada di posisi partai politik dan lain sebagainya, kita tidak menghiraukan. Jadi yang dilaksanakan di KPK itu yang murni penegakan hukum. Kalau kasus yang sekarang ini, saya menilainya berbeda lah dengan periode 5 pimpinannya ya. Berbeda walaupun di sana sini masih perlu pembuktian berikutnya, ini kan masih baru. Tapi dari awal kerja mereka sudah bagus dan memang murni penegakan hukum. Adanya tersangkaan dari Hasto ini kan karena ada bukti baru setelah adanya expose dari pimpinan yang periode 6 ini dengan jajaran tim penyidik dan penuntut umum itu biasanya expose itu kan jadi satu. Maka ini sudah cukup alasan untuk mentersangkakan Hasto. Ya terlepas ini pas kebetulan ada hiruk pikuk masalah politik pemecatan Jokowi dan anak serta mantunya. Ini tidak ada kaitannya dengan itu menurut alasan KPK yang sekarang. Sesuai dengan konferensi pers yang kita dengar bersama. Jadi dari sebelumnya ya memang kita tidak menghiraukan masalah politik gitu loh. Tapi memang kalau adjusting pada saat menjelang dekat sekali dengan misalnya pilkada gitu yang ada di daerah, misalnya pada waktu kami dulu menangani kasus gubernur di Kalimantan Timur itu Suwarna itu dulu, ya biar aja dia berlalu dulu, setelah dia dilantik baru kita proses hukum. Jadi kalau di depannya tuh ada katakanlah agenda partai politik yang sedang pemilu, nanti dikira kita ikut campur di dalam partai politik itu jadi iramanya saja gitu lah. Nah kalau yang ini kan memang sudah lama, berbeda kasusnya, ini udah lama. Dan ada katakanlah intervensi yang saat itu diduga itu diterima oleh pimpinan periode 5. Akhirnya penangkapan pun juga nggak bisa berhasil dan bahkan tim penyidik dari KPK malah diinterogasi selama 9 jam pada waktu mau melakukan penangkapan. Dan dari hasil global interception itu ya memang ada perintah-perintah dari Hasto itu untuk menghalang-halangi proses penyidikan, ya ini penampakan Harun Masiku. Kalau mengenai in absentia, KPK belum pernah selama ini melakukan mengajukan pengadilan in absentia, walaupun pada waktu itu pernah juga bersamaan dilakukan in absentia, itu kasus Bank Senturi oleh Kejaksaan. Tapi KPK menunggu, akhirnya akan ketemu Budi Mulya juga melakukan pidana yang berkaitan dengan Bank Senturi. Jadi tidak akan memilih jalan itu untuk sementara ini ya. Pak Yasin, menurut Anda tidak ada hubungannya dalam konteks penetapan tersangka Hasto ini dipolitisasi? Ya kalau masyarakat mau menghubung-hubungkan silakan saja, tapi nanti kan kelihatan sekali pada waktu ini proses hukum di pengadilan itu, apakah itu main-main atau tidak, itu kan kita bisa melihat pada waktu proses di pengadilan. Dihadirkan ya alat bukti yang cukup itu didukung oleh barang bukti yang dikumpulkan oleh KPK melalui interception atau lawful interception, itu penyadapan itu kan dapat mendukung ditemukannya 2 alat bukti yang cukup yang sudah sekarang dianggap sudah ketemu, makanya naik ke tingkat penyidikan. Jadi apa bukti yang baru yang dikumpulkan oleh KPK kan semuanya belum tahu ini, kecuali telah naik di pengadilan gitu. Yang paling tahu ya KPK ini tentunya. Baik. Kita dari media ini hanya sebagian dari hal yang bisa dikemukakan secara publik ini yang kita tangkap itu seperti itu. Baik, Pak Magdir. Jadi kalau pengalaman kami yaitu membuat terkejut, terheran-heran setelah ada di pengadilan itu seringkali terjadi seperti itu. Jadi masyarakat tidak tahu dan KPK pasti tidak akan mengeluarkan sebelum proses di persidangan karena itu adalah rahasia. Gitu. Baik, Pak Magdir Ismail, tanggapannya gimana Pak Magdir? Ya, ini begini, ada satu anomali ya dalam kasus ini. Pak Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama Harun Masiku. Oke. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, dia juga menjadi tersangka menghalang-halangi ya penyidikan terhadap kasusnya Harun Masiku dan kawan-kawan. Kan begitu disebutnya. Ya ini
penetapan tersangka dalam 2 perkara yang saling berhubungan, di mana salah satu di antaranya dia menjadi tersangka, kemudian juga sekarang menjadi tersangka juga dalam menghalang-halangi. Nah ini kan sesuatu yang jadi nggak masuk di akal gitu loh. Bagaimana dia dianggap menghalangi penyidikan terhadap perkara yang dia sendiri menjadi tersangka. Makanya ini yang saya kira nggak dilihat oleh banyak orang, ya. Bahwa inilah yang salah satu di antaranya kami mencoba melihatnya. Ini politisasi itu terjadi seperti ini. Kalau memang betul ada bukti permulaan yang cukup, kenapa bukan 5 tahun yang lalu Mas Hasto ini dijadikan tersangka? Karena saya betul-betul saya mengikuti dari awal perkara ini. Bagaimana KPK ketika sesudah terjadi tangkap tangan, ya, mereka mau melakukan penggeledahan pagi-pagi di kantor PDIP. Apa urusannya? Gitu loh. Ya. Meskipun kemudian terhenti ketika itu karena begitu banyaknya protes yang dilakukan oleh pihak PDIP kepada KPK. Akan tetapi kan kemudian sekarang sejak tahun lalu 2024 kan mulai ribut lagi. Sesudah ada proses-proses ya terutama terkait dengan bagaimana sikap partai terhadap Presiden Joko Widodo. Ya. Nah, bahkan ya itu tadi terus terang kalau kami mencurigai ya dipaksakannya dibentuk pansel, kemudian dipilih orang-orang terpilih oleh zaman rezimnya Jokowi ini kemudian diusulkan menjadi pimpinan KPK. Ini justru semakin memperkental suasana. Ini memang ada upaya untuk menghancurkan partai ini. Terutama bagaimana cara paling mudah menghancurkannya? Ya potong kakinya. Kakinya yang paling kokoh sekarang ini selama ini adalah Hasto sebagai sekjen. Karena begini, seperti tadi kita sudah dengar keterangannya Pak Yasona. Ya, apa penyebab beliau itu dipanggil? Seandainya mau jujur, mestinya dilihat apakah betul ketika partai menghendaki ada orang lain, ya, bukan yang kemudian diangkat, yang disetujui oleh KPU yang menjadi anggota DPR, ya. Itu ada apa sih sebenarnya? Karena bagaimanapun juga kan sudah ada ketika itu sudah ada fatwa dari Mahkamah Agung bahwa Harun Masiku itu pengganti dari almarhum Pak Nazarudin itu diserahkan kepada partai. Nah, apa kepentingannya KPU ketika itu menghalangi kehendak dari partai ini? Oke, baik, ya. Baik, saya kembali ke persoalan pokok kita ini. Ya, saya terus terang saya khawatir bahwa politisasi ini akan makin hari akan makin besar. Baik, kami mendapatkan poinnya. Baik, Pak Boyamin, mungkin saya ingin juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Magdir tadi. Menjadi tersangka di kasus ini, tapi juga menjadi tersangka menghalang-halangi penyelidikan. Apakah ini masuk akal? Ya sebenarnya kalau bicara masuk akal tetap masuk akal. Jadi ya nggak pakai akal itu memang ada dua perbuatan kalau begitu. Dua perbuatan yang terkait dengan turut serta. Itu kan tuduhannya termasuk iuran. Kan gitu. Ini kita bicara KPK loh Pak Magdir. Nah, yang kedua berkaitan dengan tuduhan ini harus menyuruh merendam HP di air, kan itu. Jadi memang dua peristiwa. Kalau dibuat dua seprindik dan kemudian dijadikan tersangka, dua-duanya ya tetap masih memungkinkan karena ini bicara hukum loh ya. Nah, soal bahwa itu seakan-akan kalau sudah tersangka suap ya sudah cukup di situ bahwa tersangka itu akan berusaha menghalangi, berusaha menyembunyikan bukti. Itu memang ya dari sisi idealisme tidak perlu. Karena apa? Kalau penyidiknya profesional ya tidak akan menerapkan itu karena memang siapapun tersangka atau saksi yang mengerti bahwa dia akan calon tersangka yang berusaha menghindar dari jeratan dengan cara macam-macam segala macam. Tapi ya kalau sebenarnya tataran idealisme itu kalau seseorang sudah tersangka korupsi ya tersangka korupsi aja. Kalau menghalangi penyidikan itu artinya pihak lain dan itu sudah diterapkan di KPK pada saat
Fredrik Yunadi, atau yang berkaitan dengan Gubernur Lukas NMB, itu kan pengacaranya juga dianggap menghalangi penyidikan. Terus di Kejaksaan Agung itu ada kasus timah, itu kemarin ada pihak iparnya tersangka jadi menghalangi penyidikan. Jadi sebenarnya dari sisi itu idealnya memang kalau sudah tersangka korupsi ya sudah di situ. Orang lain yang menghalangi penyidikan lah yang dikenakan menghalangi penyidikan. Memang belum pernah ada dalam sejarahnya orang yang dituduh dua hal ini belum ada. Tapi ya kita uji aja, kalau itu kita tunggu proses-proses itu kan, ini bicara hukumnya Pak Magdir. Terus yang kedua berikutnya adalah ketika pada posisi saya sudah teriak-teriak tentang pansel KPK itu bukan wewenangnya Pak Jokowi, tapi wewenangnya Pak Prabowo. Tapi kenapa fraksi PDIP di Komisi 3 juga ikut milih, tidak walk out, tidak menolak, ataupun ya tidak bertanggung jawab itu, ikut milih, dan saya yakin juga ikut menyetujui 5 terpilih itu. Jadi jangan saya hanya mengingatkan, ini ketika saya teriak-teriak itu sendirian aja itu. Teman-teman PDIP mestinya yang di Komisi 3 mestinya kan ya tidak milih lah minimal kan begitu gitu loh. Jadi ada suara abstain karena menganggap tidak sah. Tapi karena gara-gara ikut memilih, maka menjadi proses akan-akan sudah selesai. Dan Mahkamah Konstitusi kemarin dalam putusannya bahwa kalau permohonannya Bu Yamin dikabulkan tidak adaptif gitu. Meskipun saya ketawa, urusan norma kan ya norma aja. Soal bisa dilaksanakan tidak dilaksanakan itu kan urusan. Seperti saya pernah maju ke Mahkamah Konstitusi syarat calon anggota BPK itu kan tidak boleh jadi pemegang pengguna anggaran selama 2 tahun. Nah itu dikabulkan itu loh, tapi kemudian tetap dilantik, itu ya urusan lain kan gitu. Jadi ini yang menurut saya sih harus suatu proses yang kita ikuti aja dinamika ini. Pak Boyamin, sayang waktu kita terbatas. Mungkin terakhir Pak Jasin, bagaimana tanggapannya Pak? Ya, kalau dari pihak KPK itu peran dia itu memang 2. Makanya ada pasal 5 ayat 1 huruf A dan B itu dikenakan juga kepada Hasto. Jadi bukan hanya pasal 21 yang menghalang-halangi saja, itu ada 2. Yaitu berlapis ini delik yang dituduhkan kepada Hasto Kristanto. Ya kalau ini dalam perdebatan ini arahnya arah ke politik nih ya mari kita tunggu. Kita tunggu itu apa betul ini bisa diintervensi yang pimpinan KPK periode ke-6 ini gitu loh. Jadi kita belum bisa melakukan justifikasi wah ini pasti ini syarat dengan politik menjadi alatnya Jokowi untuk melawan lagi Hasto. Nah, KPK itu mentersangkakan tidak hanya di sekitar level sekjen di partai saja, ketua umum itu ya berulang kali untuk mentersangkakan ketua umum. Tapi ya memang kembali lagi memang tugas dan fungsinya itu proses murni hukum. Seandainya itu ada ya kasus yang bisa dipengaruhi ini ya saya nilai ini periode 5 itu Pak Firly itu juga terkait dengan menghalang-halangi ini juga akan ditersangkakan dalam kasus ini. Jadi yang kenapa kok baru sekarang ditersangkakan ya penghambatnya pimpinan periode 5 itu, sehingga ganti pimpinan yang periode yang baru ini langsung gelar perkara atau expose kemudian ditindaklanjuti. Itu merupakan PR. Yang satu masih buronan, terus ada bukti-bukti baru kepada orang yang terlibat di dalam penyuapan dan termasuk juga menghalang-halangi yang tadi sudah diceritakan itu gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Jasin. Bagaimana Pak Magdir? Singkat saja Pak Magdir, silakan Pak. 5 detik. Singkat silakan. Begini, Pak Hasto ini disangka melakukan suap bersama-sama Harun Masiku ya terhadap pimpin anggota KPU. Pada saat yang sama, Hasto ini juga ditetapkan sebagai tersangka menghalang-halangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Perkaranya Harun Masiku. Bagaimana bisa dia dalam satu posisi sebagai seorang manusia ya didakwa melakukan satu perbuatan yang saling berhubungan, bahkan satu perbuatan ini juga termasuk dia yang dianggap menyuap. Bagaimana dia bisa mau dikatakan menghalang-halangi penyidikan ketika dia juga menjadi tersangka? Nah, ini persoalannya. Baik. Sayang waktu kita terbatas Pak. Nanti mungkin di episode kedua kita akan bahas ini Pak. Baik, terima kasih Pak Jasin, Pak Boyamin, Pak Magdir Ismail. Terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Nanti kita berdiskusi lagi. Selamat malam.